Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin ya. Gimana liburan lebarannya kemarin? Sudah makan opor berapa piring? Ada yang masih dapat THR nggak dari saudara-saudara? Ya meskipun vibes-nya masih vibes lebaran, tapi sudah saatnya kita belajar lagi ya. Oke, masih bersama saya, Anissa Fira. Di pekan 4 ini, kita akan belajar tentang organisasi memori utama. Nah, ini sepertinya menjadi materi favorit salah satu teman kalian ya. Bagus. Asik nih kalau nanti ada yang bisa didiskusikan. Oke, mari kita mulai materinya. Oh ya, kali ini saya off cam ya, soalnya gambarnya berpotensi menutupi materi. Nggak apa lah ya, atau muka saya juga gitu-gitu aja. Oke lanjut, di minggu ini seperti biasa ya, ada kuis. Nah ini capaian pembelajaran yang diharapkan, yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan karakteristik memori, hierarki memori, jenis-jenis sel memori, organisasi sel memori, dan performansi memori. Ini pokok bahasan kita di pekan 4 ini. Oke, kita masuk ke part 1. Oh iya, ini part video ini kita bagi ke 4 part ya, sesuai dengan slide-nya. Oke, di part 1 ini kita akan belajar seperti apa hierarki dan karakteristik memori. Nah, di dalam sistem komputer, memori ini tidak hanya satu macam. Komputer memiliki beberapa tingkat tempat penyimpanan data, mulai dari yang paling cepat, tapi sangat kecil, sampai yang sangat besar, tapi lambat. Susunan bertingkat inilah yang disebut dengan hierarki memori. Nah, mengapa harus dibuat bertingkat? Ya, karena dalam dunia komputer ada kenyataan penting nih. Tidak ada memori yang superpower. Gak ada yang sangat cepat, sangat besar, sangat murah, semuanya diborong, gak ada. Kalau kita ingin memori yang sangat cepat, biasanya itu ada kompensasinya. Nah, kalau yang tadi, kalau memori yang sangat cepat, biasanya kapasitasnya kecil dan mahal. Kalau kita ingin yang besar dan murah, biasanya aksesnya lebih lambat. Maka solusi yang dipakai itu membuat lapisan-lapisan memori. Jadi secara sederhana nih, hierarki memori itu cara komputer menaruh data yang paling sering dipakai di tempat yang paling dekat dan paling cepat. Sedangkan data yang jarang dipakai disimpan di tempat yang lebih jauh dan lebih lambat. Nah, di sini ada gambar piramida nih. Ini maksudnya gimana? Nah, bentuk ini menunjukkan bahwa susunan memori bergerak dari atas ke bawah. Bagian atas nih, yang paling dekat dengan CPU. Dia paling cepat, paling mahal per bit, tapi kapasitasnya kecil. Kalau yang bagian bawah ini, dia lebih jauh dari CPU, lebih lambat, lebih murah per bit, tapi kapasitasnya jauh lebih besar. Jadi makin ke bawah itu, memori makin murah dan besar, tapi CPU membutuhkan waktu lebih lama untuk mengambil data dari sana. Dan juga dia paling jarang diakses oleh prosesor. Nah, mengapa CPU itu butuh hierarki memori? Itu karena CPU itu bekerja sangat cepat. Masalahnya, tempat penyimpanan data tidak semuanya secepat CPU. Kalau CPU harus selalu mengambil data dari media yang lambat seperti hard disk, maka CPU akan banyak menunggu. Nah, ini gak efisien. Itulah kenapa dibuat hierarki. Jadi data yang sedang aktif dipakai itu diletakkannya di register biar cepat diambilnya. Kalau data yang sering dibutuhkan itu diletakkannya di cache. Kalau data program yang sedang berjalan itu diletakinnya di RAM. Terus data yang disimpan jangka panjang itu di disk.
Kalau arsip, terus ya pokoknya yang sangat jarang diakses itu biasanya disimpan di media seperti optical atau tape. Jadi hierarki memori ini dibuat agar kinerja komputer tetap tinggi meskipun penyimpanan besar yang tersedia itu sebenarnya lambat. Gitu. Oke, sekarang kita bahas satu per satu. Mulai dari register. Register itu tempat penyimpanan data yang paling dekat dengan CPU. Letaknya bahkan ada di dalam prosesor. Karena sangat dekat itu, register adalah memori yang paling cepat diakses. Nah, register itu digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses saat ini, terus hasil sementara perhitungan, alamat instruksi, terus informasi kontrol tertentu. Ya pokoknya yang berhubungan sama proses lah. Ini contoh nih, CPU ingin menjumlahkan dua bilangan. Nah, sebelum dijumlahkan, bilangan itu biasanya dimasukkan dulu ke register. Setelah itu, lalu melakukan operasi. Nah, hasilnya disimpan lagi ke register. Kenapa register itu sangat cepat? Karena secara fisik letaknya itu ya sangat dekat dengan unit pemroses. Namun ya kompensasinya kapasitasnya sangat kecil. Jumlah register di CPU juga sangat terbatas. Jadi register bukan tempat untuk menyimpan program besar. Tapi ya hanya data yang benar-benar sedang dipakai pada saat itu. Oke, bawah sedikit ada level 1 cache. Setelah register, tingkat berikutnya adalah level 1 cache. Ini adalah cache level pertama yang masih sangat dekat dengan CPU. Level 1 cache juga sangat cepat, meskipun biasanya masih sedikit lebih lambat dari register. Fungsi cache itu adalah sebagai penyangga antara CPU dan memori utama. Nah, cache menyimpan data atau instruksi yang kemungkinan besar akan segera dipakai lagi oleh CPU. Kenapa sih butuh cache segala? Ya karena CPU jauh lebih cepat daripada RAM. Kalau setiap kali butuh data CPU harus langsung ke RAM, CPU ya akan sering menunggu. Maka cache dibuat untuk menyimpan salinan data yang sering dipakai agar CPU bisa mengambilnya lebih cepat. Nah, L1 cache ini biasanya paling kecil di antara level cache, tapi dia paling cepat. Oke, bawah lagi ada level 2 cache. Nah, ini level kedua, letaknya sedikit lebih jauh daripada L1 cache. Dan umumnya itu dia lebih besar kapasitasnya, tapi sedikit lebih lambat daripada yang level 1 cache. Jadi gini hubungannya. CPU itu pertama-tama cari data di register. Kalau nggak ada, CPU lihatnya ke L1 cache. Kalau nggak ada juga, CPU nyarinya ke L2 cache. Nah, kalau masih nggak ada, dia barunya nyari ke RAM. Jadi, ya L2 cache ini kayak sebagai cadangan aja dari L1 cache. Buat mengurangi frekuensi akses ke RAM aja. Nah, lanjut. Bawah lagi ada RAM. RAM ini main memory. Itu memori utama komputer. Nah, disinilah program dan data yang sedang dijalankan disimpan sementara. Ketika kalian buka aplikasi, aplikasi itu biasanya dimuat dari penyimpanan seperti kalau sekarang itu SSD ya, atau kalau ada yang masih pakai HDD, baru ke RAM. Nah, ini digunakan biar CPU bisa mengaksesnya dengan jauh lebih cepat. RAM ini masih jauh lebih cepat daripada SSD atau hard disk, tapi lebih lambat daripada cache. Kapasitas RAM itu jauh lebih besar daripada cache, sehingga bisa menampung sistem operasi, aplikasi, dan data yang sedang aktif. Oh iya, ini sebagai catatan, RAM ini bersifat volatil. Nah, apa itu volatil? Nanti kita bahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya.
Ya, selanjutnya ada disk cache. Disk cache ini eh, area penyokong juga untuk mempercepat akses ke media penyimpanan sekunder. Nah, idenya mirip. Data yang sering diakses dari disk akan disimpan sementara pada tempat yang lebih cepat agar proses read-write-nya tidak perlu selalu langsung ke disk utama. Nah, baru masuk ke disk atau hard disk. Nah, di hard disk ini itu dia sebagai media penyimpanan sekunder yang kapasitasnya tuh jauh lebih besar daripada RAM. Tapi ya kecepatannya lebih rendah. Nah, di hard disk ini dia digunakan untuk menyimpan data secara permanen, kayak sistem operasi, aplikasi, file pengguna, macam dokumen, foto, video, dan lain-lain lah. Nah, kalau hard disk ini dia non volatil. Nah, apa itu non volatil? Nanti kita pelajari. Lanjut ke optical, CD atau DVD. Nih, kayaknya udah jarang yang pakai ya. Oke, media optikal seperti CD dan DVD itu berada di bawah lagi dalam sistem hierarki. Media ini digunakan untuk menyimpan atau mendistribusikan data. Tapi kecepatannya tuh relatif lebih lambat dibanding hard disk atau SSD. Ya ini udah lama nggak dipakai ya atau masih ada yang pakai ya? Dulu tuh DVD atau CD cukup sering dipakai untuk instalasi software, film, dan backup data. Ada yang masih ngalamin nggak install software pakai CD? Sekarang ya perannya udah berkurang. Oke, lanjut. Magnetic tape. Nah, yang paling bawah itu ada magnetic tape. Dia media penyimpanan yang sangat besar kapasitasnya dan biaya per bitnya sangat murah. Tapi aksesnya sangat lambat. Karena biasanya dipakai untuk ya backup skala besar, arsip data, penyimpanan jangka panjang. Ya pokoknya yang datanya gede-gede itulah. Oke. Nah, ini mirip yang saya jelaskan tadi. Kalau memori itu punya kompromi, nggak ada yang super power. Nah, kalau di grafik ini, semakin ke atas, maka transfer rate-nya semakin meningkat, dan juga biaya per bitnya juga semakin mahal. Kalau yang sumbu horizontal ini, dia semakin ke kanan, berarti waktu aksesnya semakin lama, dan juga kapasitas memorinya semakin besar. Tadi kita bahas ada access time dan juga transfer rate. Nah, apa itu? Ada yang tahu nggak? Kayaknya soalnya mirip nggak sih? Sama-sama berhubungan dengan kata cepat. Padahal itu beda. Kalau access time itu waktu tunggu sebelum data mulai bisa diambil. Kalau transfer rate itu kecepatan data mengalir setelah transfer dimulai. Itu kita bahas lagi kok di slide-slide berikutnya. Jadi tenang aja. Terus ada yang tanya nggak? Kenapa memori yang besar justru lebih lambat? Sebenarnya ini sebagian sudah saya singgung sebelumnya. Karena semakin besar kapasitas memori, desain fisiknya biasanya semakin kompleks dan jaraknya dari CPU juga semakin jauh. Gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang karakteristik memori. Nah, memori itu diklasifikasikan berdasarkan 8 poin. Nah, ini artinya kalau kita bertanya, memori itu seperti apa sih? Jawabannya itu nggak cukup hanya, oh itu RAM, oh itu cache, oh itu hard disk. Nggak, kita harus tahu lebih rinci, kayak letaknya itu di mana.
ukurannya berapa, data dipindahkan dalam satuan apa, cara mengaksesnya gimana, seberapa cepat, dibuat dari teknologi fisik apa, apakah datanya hilang saat listrik mati, dan ataukah bit-bit di dalamnya disusun seperti apa. Nah, ini penting nih. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, lokasi. Nah, ini tuh menjawab pertanyaan, memori ini letaknya di mana sih dalam sistem komputer? Nah, lokasi ini berarti kita mengelompokkan memori berdasarkan letaknya terhadap prosesor dan bagaimana prosesor mengaksesnya. Di sini ada dua tipe, ada internal dan eksternal. Kalau di internal memori, itu memori yang dapat dijangkau CPU secara langsung dalam alur kerja sistem utama, sehingga dia tanpa melalui input-output. Contohnya register, cache memory, main memory. Oke, lanjut. Kalau external memory, itu memori eksternal yang tidak diakses langsung oleh CPU seperti register atau RAM, tapi harus melalui mekanisme input-output. Contohnya hard disk, disket, magnetic tape, flash disk, CD-ROM. Karena ini dalam sistem komputer tuh termasuk output. Dan kalau buat masukin data dari hard disk ini tuh butuh sambungan gitu. Oke, yang kedua itu ada kapasitas. Artinya apa? Kapasitas memori itu menunjukkan seberapa banyak data yang bisa disimpan oleh memori tersebut. Nah, jadi kalau lokasi itu menjawab memori itu ada di mana, kalau kapasitas menjawab memori itu sanggup menyimpan data sebanyak apa sih? Gitu. Oke, lanjut, satuan transfer. Ketika data dipindahkan antara memori dan sistem komputer, data itu tidak selalu dipindahkan satu bit demi satu bit. Karena ada ukuran tertentu yang menjadi paket pemindahan data. Nah, ukuran inilah yang disebut satuan transfer. Atau dengan kata lain, satuan transfer itu banyaknya data yang dipindahkan dalam satu kali operasi pemindahan data antara memori dan bagian sistem lainnya. Misal nih, ketika prosesor membaca data dari memori, data itu tidak selalu diambil hanya 1 bit, tapi bisa aja diambil 1 byte, 1 word, atau beberapa byte sekaligus, atau juga 1 blok. Nah, di sini satuan transfer itu dibagi menjadi 3. Di memori internal, memori eksternal, dan addressable unit. Kalau di memori internal, seperti register, cache, RAM, satuan transfer biasanya mengikuti lebar jalur data yang menghubungkan memori tersebut dengan sistem. Nah, jalur data ini disebut bus data. Jadi kalau bus datanya lebarnya 32, maka dalam satu kali transfer bisa memindahkan 32 bit sekaligus. Nah, kalau bus datanya 64 bit, maka sekali transfer bisa 64 bit sekaligus. Gitu. Kalau di memori eksternal, kayak hard disk, SSD, flash disk, itu biasanya tidak efisien kalau dibaca atau ditulisnya dalam satuan kecil seperti 1 word. Dia lebih efisien jika data dipindahkannya dalam kelompok yang lebih besar. Nah, itulah yang disebut dengan blok. Nah, blok itu apa sih? Blok itu sekumpulan data yang diperlakukan seperti satu unit perpindahan pada media penyimpanan eksternal.
Kalau masalah ukurannya, dia bervariasi tergantung sistem. Tapi itu yang penting, dia itu lebih besar daripada satu word. Nah, blok dipakai agar akses storage lebih efisien. Yang ketiga adalah addressable unit. Nah, memori itu tersusun dari banyak sekali lokasi. Masing-masing lokasi biasanya punya alamat tertentu. Misalnya alamat contoh 1000, 1001, 1002, dan seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan, alamat itu tuh merujuk ke apa? Apakah satu alamat merujuk 1 bit, 1 byte, atau 1 word? Nah, jawabannya itu tergantung arsitektur. Jadi, ukuran terkecil yang bisa diberi alamat, nah inilah yang disebut dengan addressable unit. Jadi, addressable unit itu menjawab pertanyaan, satu alamat memori itu mewakili berapa banyak data sih? Gitu. Oke, yang keempat adalah cara akses. Ketika kita berbicara tentang cara akses, pertanyaannya adalah, kalau saya ingin mengambil data dari memori atau media penyimpanan, bagaimana proses mencapainya? Apakah data bisa langsung diambil? Ataukah harus melewati satu persatu terlebih dahulu? Apakah waktu yang dibutuhkan selalu sama? Ataukah berubah-ubah tergantung posisi data? Nah, inilah yang dibahas di cara akses. Di sini ada 4 jenis cara akses. Yang pertama adalah sequential access. Di sequential access ini, akses memori dilakukan secara berurutan. Searching, passing, rejecting. Jadi, data tidak bisa diambil secara lompat bebas ke lokasi target dengan efisien. Sehingga sistem harus bergerak mengikuti urutan penyimpanan data. Nah, di sini digunakan mekanisme share read write. Maksudnya apa? Media ini menggunakan mekanisme read write yang dipakai bersama pada jalur atau perangkat yang sama. Contoh pada media seperti tape, read write tidak dilakukan dengan terstruktur seperti RAM, tetapi melalui mekanisme fisik read write yang bergerak mengikuti urutan media. Nah, waktu akses sangat variabel, bergantung pada lokasi data yang akan dituju dan data sebelumnya. Itu maksudnya apa? Waktu yang dibutuhkan untuk mengambil data itu tidak tetap, kadang cepat, kadang lambat, tergantung posisi awal pembacaan sekarang ada di mana, data target ada di mana. Jadi kalau data target dekat, waktu akses lebih kecil. Kalau target jauh, waktu akses lebih besar. Gitu. Contoh nih, magnetic tape. Dia itu data disimpan sepanjang pita, tape. Nah, untuk baca datanya, dia harus digerakkan pitanya sampai posisi itu tercapai. Oke, selanjutnya direct access. Akses ke memori langsung menuju ke lokasi terdekat, kemudian diteruskan dengan sedikit pencarian dan perhitungan. Artinya, sistem bisa menuju daerah lokasi target terlebih dahulu, lalu melakukan pencarian kecil untuk menentukan data yang tepat. Sehingga nih, direct access lebih fleksibel daripada sequential access, karena tidak harus melewati seluruh data dari awal, tapi tetap belum seideal random access sih. Nanti kita bahas random access-nya. Nah, di direct access, setiap blok atau record memiliki alamat unik berdasarkan lokasi fisik. Ini berarti pada data media direct access disusun dalam unit-unit tertentu. Misalnya, blok, record, dan masing-masing punya identitas lokasi fisik tertentu. Pada media seperti hard disk, data disimpan pada lokasi fisik yang dapat diacu. Misalnya, berdasarkan track,
sektor, atau blok. Maka sistem dapat langsung menuju area tempat data itu berada tanpa harus membaca seluruh isi media dari awal. Nah, ini menjadikan direct access lebih praktis daripada sequential access untuk banyak keperluan sehari-hari. Nah, dia juga menggunakan mekanisme share read write. Terus waktu aksesnya sangat variabel, berbeda-beda tergantung lokasi data yang akan dituju dan lokasi data sebelumnya. Ini sama kayak sequential access. Contohnya hard disk. Oke, yang ketiga adalah random access. Nah, random ini agak sering disalahpahami nih. Banyak yang ngira random itu maksudnya acak, tidak teratur. Padahal dalam pembahasan memori, maksudnya bukan seperti itu. Yang dimaksud random access itu setiap lokasi memori bisa diakses langsung tanpa melewati lokasi lain terlebih dahulu. Jadi kalian bebas nih mengakses alamat mana aja. Mau alamat 5, terus alamat 1000, terus lanjut ke alamat 27, ke alamat 1955, terserah. Dan sistem tetap bisa langsung menuju alamat itu. Jadi random access di sini lebih tepat dipahami sebagai tidak harus berurutan. Gitu. Jadi setiap alamat memori itu harus memiliki alamat unik, kalau nggak kesasar. Kemudian waktu aksesnya konstan dan tidak bergantung pada urutan akses sebelumnya. Itu maksudnya apa? Konstan ini berarti waktu yang diperlukan untuk mengakses alamat tertentu dianggap sama atau relatif sama. Gitu. Contohnya main memory, kemudian juga beberapa sistem di cache. Kemudian yang terakhir nih, associative access. Di asosiatif ini, pencarian data di memori dilakukan dengan membandingkan seluruh word secara bersamaan, tidak berdasarkan alamat, seperti random access. Nah, ini artinya apa? Data tidak dicari dengan menyebut alamatnya. Sebaliknya, sistem mencari data dengan cara melihat isi yang dicari, kemudian membandingkannya dengan isi yang ada di memori. Nah, setelah itu dia menemukan entry yang cocok. Nah, dia ini waktunya juga konstan. Jadi relatif sama dan tidak tergantung pada lokasi dan urutan akses sebelumnya. Contohnya cache memory. Oke, lanjut ke karakteristik memori yang kelima, yaitu performansi. Di sini kita belajar bahwa memori tidak hanya dinilai dari kapasitas atau jenisnya, tetapi juga seberapa cepat memori itu bisa melayani permintaan CPU. Nah, di sini ada dua jenis performansi, yaitu waktu akses dan waktu siklus memori. Waktu akses itu waktu antara perintah akses read-write sampai didapatkannya data di MBR atau data dari MBR telah disalin ke lokasi memori tertentu. Ini maksudnya apa? Kalau saya sederhanakan, waktu akses itu lama waktu sejak CPU meminta operasi memori sampai operasi utama itu selesai. Nah, tadi saya singgung tentang MBR. Nah, MBR itu apa? MBR itu Memory Buffer Register. Dia itu register yang menampung data yang dibaca dari memori atau yang akan ditulis ke memori. Jadi, kalau CPU membaca memori, data biasanya masuk dulu ke MBR. Nah, kalau CPU menulis ke memori, data yang akan ditulis juga biasanya lewat MBR. Kenapa dia disebut latency? Nah, kata latency itu berarti keterlambatan atau waktu tunggu. Dalam pembahasan memori ini, latency adalah waktu tunggu sejak permintaan diberikan sampai hasil akses tersedia.
Misalnya, CPU meminta data dari alamat tertentu. Ternyata memori butuh beberapa nanodetik sebelum data muncul. Nah, waktu tunggu itulah yang disebut latency. Nah, itu juga adalah waktu akses. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke konsep waktu siklus memori. Nah, eh, jadi di sini tuh bukan cuma soal berapa lama sampai data berhasil dibaca atau ditulis, tapi juga berapa lama sampai memori siap melayani operasi berikutnya. Karena waktu siklus memori itu waktu dimulainya suatu operasi memori sampai memori siap melaksanakan operasi berikutnya. Waktunya itu waktu akses yang ini ditambah dengan waktu untuk perubahan sinyal jalur data sebelum akses kedua. Nah, maksudnya apa itu? Oke, sekarang kita lihat diagram ini. Ada 4 proses. 1, 2, 3, 4. Oke, kita bahas satu persatu. Load address to MAR. Nah, ini adalah tahap saat alamat memori yang ingin diakses dimasukkan ke MAR atau Memory Address Register. Artinya, CPU menentukan alamat mana yang ingin dibaca atau alamat mana yang ingin ditulis. Tanpa alamat, memori tidak tahu lokasi mana yang harus diakses. Nah, kemudian decode. Setelah masuk ke MAR, alamat itu harus di-decode. Artinya, sistem memori menerjemahkan alamat biner itu menjadi lokasi fisik atau logika yang tepat di dalam memori. Misalnya, baris mana, kolom mana, chip mana, bank mana. Oh, udah nyebut bank ini. Oke, nanti masalah itu kita bahas setelah ini. Nah, tahap decode ini penting karena memori tersusun dari banyak sekali sel, sehingga sistem harus memilih lokasi yang benar. Oke, setelah decode, kita masuk ke proses copy data to MBR. Jadi, setelah lokasi ditemukan, data dipindahkan ke MBR. Untuk operasi read, ini berarti isi memori pada alamat tersebut diambil, kemudian disalin ke MBR. Nah, inilah tahap utama yang menandai bahwa data hasil baca atau read sudah tersedia bagi CPU. Nah, kalau operasi write, alurnya sedikit dibalik ya secara konsep. Kalau di write ini, data yang sudah ada di MBR lalu disalin dari MBR ke lokasi memori. Jadi MBR itu register penyongkong data saat transfer berlangsung. Nah, setelah itu masuk ke restore. Ini adalah tahap terakhir. Nah, tahap ini itu memori atau rangkaian pendukungnya dikembalikan ke dalam keadaan normal atau siap pakai lagi setelah operasi selesai. Nah, kalau memori access time itu segini aja sampai copy data to MBR. Kalau memory cycle time itu sampai setelah restore. Gitu. Oleh karena itu, memory cycle time atau waktu siklus memori itu biasanya lebih panjang daripada memory access time. Nah, ini pembahasan tentang transfer rate yang kita bahas sebelumnya tadi. Transfer rate itu eh, waktu rata-rata pemindahan data. Maksudnya, untuk RAM, laju pelayanan data sangat berkaitan dengan seberapa cepat memori menyelesaikan satu siklus kerja. Artinya, eh, oke, kalau transfer rate di RAM itu 1/waktu siklus. Kalau di non-RAM, itu ini rumusnya.
Nah, rumus ini tuh dibagi menjadi dua bagian. TA atau rata-rata waktu akses dan N per R. Jumlah bit per transfer rate, bit per second. Nah, yang bagian satu itu adalah waktu untuk memulai mengakses data. Kalau yang bagian dua ini, waktu untuk benar-benar memindahkan data. Jadi, untuk mencari waktu rata-rata untuk read write, itu penjumlahan antara dua bagian ini. Gitu. Jadi, semakin kecil waktu siklus, maka dia semakin sering memori bisa melayani transfer. Dan semakin tinggi pula kemampuan transfer datanya. Nah, ini karakteristik memori di jenis fisik. Jenis fisik ini menjawab pertanyaan, memori ini dibuat dengan teknologi fisik apa sih? Kalau di sini ada 3 jenis ya, semikonduktor, magnetik, dan optik. Kalau yang semikonduktor itu biasanya dipakai untuk membuat komponen seperti transistor, IC, chip memori. Jadi kalau sebuah memori berbasis semikonduktor, itu artinya data disimpan dengan bantuan rangkaian elektronik di dalam chip. Contohnya itu ada RAM, flash disk, SSD, dan lain-lain. Nah, kalau magnetik, dia itu menyimpan data menggunakan perubahan sifat magnet pada permukaan media. Setiap bagian permukaan dapat merepresentasikan 0 atau 1 dengan orientasi atau kondisi magnet tertentu. Contohnya hard disk, magnetic tape, dan kalau dulu itu juga ada floppy disk. Sekarang udah nggak dipakai tapi. Kalau memori optik itu seperti apa? Nah, namanya juga optik ya. Dia menggunakan teknologi cahaya. Biasanya sih laser. Nah, pada media optik ini, data dibaca dari pola fisik tertentu di permukaan cakram. Contoh nih, CD, DVD, gitu. Nah, yang ketujuh, karakteristik fisik. Ini membahas sifat data di dalam memori. Nah, ini yang tadi sudah kita sebut, volatil, non-volatil. Volatil itu apa? Memori volatil itu adalah memori yang datanya akan hilang jika listrik dimatikan atau suplai dayanya terputus. Jadi selama ada listrik, data tetap bisa tersimpan. Tetapi kalau listriknya hilang, memorinya juga hilang. Nah, contohnya, apakah semua internal memori itu volatil? Coba kalian cari ya. Kalau non volatil itu kebalikannya. Nilainya tidak hilang atau tetap ada meskipun tidak ada tegangan listrik. Nah, ini juga coba kalian cari. Apakah semua eksternal memori itu non volatil? Tadi sempat sudah saya kasih contohnya. Semoga ingat. Oke, yang ketiga, erasable. Erasable itu eh, memori yang datanya bisa dihapus lalu ditulis ulang. Contoh, RAM, flash memory, hard disk, dan segala macam. Kalau non-erasable, itu memori yang isinya tidak bisa dihapus atau tidak dirancang untuk dirubah dengan cara biasa. Contoh, nih kalau zaman dulu ada yang namanya ROM. Nah, tapi seiring perkembangan teknologi, jenis-jenis turunan ROM kayak PROM, EPROM, EEPROM itu sudah punya kemampuan tertentu untuk diprogram ulang atau dihapus dengan metode khusus. Jadi yang kita bahas ini adalah ROM dalam pengertian klasik. Oke, yang terakhir adalah organisasi memori. Nah, organisasi memori itu adalah cara bagaimana data di dalam memori disusun sehingga bit-bit membentuk unit yang lebih besar. Jadi unit-unit itu bisa diberi alamat. Lalu CPU bisa membaca dan menulisnya dengan teratur. Jadi
Organisasi memori itu membahas tentang tata susun internal memori. Oke, seperti itu untuk part 1. Kita lanjut ke part 2 setelah ini. Terima kasih.